Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Hadi, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asma Allah yang kita kaji kali ini Al-Hadi, Allah yang maha memberikan petunjuk. Dalam surat Al-Furqan ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasiran. Dan cukuplah Rabbmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Allah maha tahu segala-galanya, kita tidak tahu apa-apa. Orang yang tidak tahu maka selayaknya minta dituntun oleh yang maha tahu. Itu yang benar. Dan Allah sangat suka dimintai petunjuknya. Hidayah bertingkat-tingkat. Ketika kita lahir, hidayah pertama adalah dalam bentuk insting. Kita lahir, kita menangis tanpa ada yang mengajari, kita menyusui tanpa dididik. Benar-benar semua insting, itu hidayah Allah. Berkembang diri kita masuk ke hidayah tingkat selanjutnya, yaitu indra. Kita mendapatkan banyak petunjuk Allah lewat mata, telinga, indera perasa, peraba kita. Kita mengenal ibu, suara bapa dari indera ini. Itu petunjuk. Naik ke tingkat selanjutnya, insting binatang dapat. Indera juga binatang dapat. Yang mulai tidak dimiliki hewan yaitu petunjuk dalam bentuk akal. Inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Kita bisa mengolah dengan akal kita. Dan lebih tinggi dari akal, karena banyak orang yang tidak punya iman juga diberi akal, adalah hidayah din, agama. Hidayah mengenal Allah, hidayah mengenal jalan untuk dekat dengan Allah. Ini paling tinggi, paling sedikit. Insting banyak, indra banyak, akal lebih sedikit dari yang diberi indra. Tapi diberi nikmat agama Islam sedikit, diberi nikmat yakin lebih sedikit lagi. Kita setiap hari meminta kepada Allah dalam sholat, dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Sadar atau tidak sadar, sebetulnya kita meminta petunjuk. Karena tanpa petunjuk dari Allah, benar-benar kita tidak tahu apa-apa. Nah, Allah memberi petunjuk kepada kita seperti cahaya. Tapi tidak semua rumah
terang benderang. Karena ada yang tidak mau buka pintu, tidak mau buka gordeng, tidak mau buka jendela. Jadi tidak boleh menyalahkan. Saya tidak dapat hidayah, saya tidak dapat petunjuk. Yang benar adalah saya menutup diri dari petunjuk. Karena Allah memberikan begitu banyak petunjuk dengan beragam cara. Bisa lewat ulama, lewat buku, YouTube sekarang sudah ada, radio, TV, beragam. Salah satu petunjuk yang sangat penting kita perlukan selain petunjuk mengenal Allah adalah petunjuk mengenal apa yang harus kita perbaiki pada diri kita. Karena yang membahayakan kita adalah zolamtu nafsi, kezoliman diri kita sendiri. Apapun yang dilakukan orang kepada kita, sampai terbunuh sekalipun, kita tidak rugi. Hakikatnya tidak rugi. Bahkan ada yang syahid gara-gara terbunuh, masuk surga tanpa hisab. Tapi sayang, kita lebih merasa terancam oleh keburukan orang daripada terancam oleh keburukan sendiri. Nah hadirin, boleh saya ulangi perumpamaan dulu. Kalau duduk begini, di depan ada makanan yang sangat enak, bacang. Tidak semua orang suka bacang. Apa yang paling enak? Terserah saudara, tiap orang beda-beda. Bagi yang kolesterol, bacang tidak menarik. Di sini makanan yang paling disuka tidak kelihatan, dan di sini ular berbisa yang juga tidak kelihatan. Informasi mana yang paling kita butuhkan? Tentang makanan lezat kesukaan atau tentang bahaya yang mengancam? Jawab. Tidak jelas jawabannya hadirin. Bacang atau ular? Nah, lebih jelas. Ada juga yang nyebut bacang. Dia buka belum sempat makan. Tidak apa-apa. Jadi informasi terpenting dalam hidup kita sebetulnya bukan informasi apa yang kita sukai, tapi informasi tentang apa yang membahayakan kita. Sepakat? Sepakat tidak ini? Siapa yang membahayakan kita? Keburukan orang atau keburukan kita sendiri? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan balik ke pembuatnya, keburukan kembali kepada pelakunya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun yang kita lakukan, kita akan lihat balasannya. Jadi yang terpenting informasi untuk kita adalah tentang kesalahan orang lain atau kesalahan diri sendiri. Harus sepakat hadirin, kan? Mana yang lebih penting bagi kita, dipuji atau dikoreksi? Itu teori hadirin. Mana yang paling enak bagi kita, dipuji atau dikoreksi? Tuh, beberapa detik saja sudah beda. Jadi enak tuh bahaya. Barusan sudah dijelaskan oleh saudara masing-masing betapa berbeda yang kita perlukan dan yang kita inginkan, yang kita sukai. Dipuji itu cocok untuk nafsu, tapi tidak cocok untuk perbaikan diri kita.
Nah, orang yang benar-benar jelas pola hidupnya, jelas arah hidupnya, jelas langkah hidupnya, seperti barusan jelas bahwa pujian itu bahaya, bahwa kritik, saran, koreksi sepedas apapun ini kebutuhan saya. Harus jelas, hadirin. Seperti orang yang asam urat, emping, besar, gratis, diiming-imingi, satu kaleng, tidak. Karena sudah jelas, ini bisa asam urat kambuh. Kalau kambuh tidak bisa jalan. Sakitnya dahsyat. Walaupun itu enak, karena tahu itu bahaya, tegas saja nolak. Saya disuguhin kambing guling, tunggu dulu, ya. Itu enak katanya. Kalau sedikit boleh, banyak kolesterol naik. Tidak. Padahal nasi kebuli segitu enaknya. Tapi karena tahu resikonya, tidak. Maka teman-teman sekalian, jadi sekarang kita harus fokus terhadap ancaman kita. Siapa? Siapa? Keburukan diri kita sendiri. Ini harus jelas dalam target hidup kita. Saya tidak terancam oleh siapapun kecuali terancam oleh keburukan saya sendiri. Secara syariat benar ada musuh, ada lawan. Tapi semua itu hakikatnya tidak bahaya. Banyak yang menjadi mulia di sisi Allah gara-gara musuh. Di Palestina lebih banyak jadi syuhada daripada di sini. Nah, jadi mulai sekarang kita harus melihat koreksi, saran, perbaikan diri yang memberitahu keburukan kita itu sebagai aset termahal bagi kita. Dari mana? Satu, ini sudah dibahas. Kita harus punya waktu untuk tafakur jujur diri. Luangkan waktu, itikaf atau cari tempat yang sepi, ambil kertas, tulis dengan jujur yang tidak dilihat siapapun dan tidak dibaca siapapun. Tulis tentang jujur diri. Apa yang Allah tahu tentang kita sejauh kita mau jujur. Dari atas, pikiran ngeres, mata sering berzina, melihat yang tidak halal. Boleh didampingi potret diri juga. Ini ahli surga, ahli neraka nih. Kayaknya ahli neraka, astagfirullah. Walaupun pakai sorban, walaupun pakai toga, pakai seragam kebesaran, jujur saja. Ini pikiran jernih, pikiran ngeres. Jangan dilihatin ke orang, nanti tulisannya jadi soleh, ya. Kalau bisa pakai pensil saja supaya tidak ragu-ragu nulisnya. Disiapkan di sini bakaran supaya sesudah itu dibakar. Karena kalau takut ada yang baca jadi soleh lagi. Ini mata suka baca Quran, jarang. Suka berzina, ya, ini mata porno. Suka lihat video yang ngaco, astagfirullah, tulis. Ini mulut bawel, tukang ngebohong, nipu, gibah, fitnah. Jujur. Suka ngelebih-lebihin kata-kata. Jujur saja, nggak usah ada yang tahu. Yang tahu cuman Allah, juga malaikat yang mencatat. Itu hebat. Telinga jarang dengar pengajian, jarang dengar ilmu, dangdut aja yang didengar. Wajah centil, lebih suka dipuji orang, dicakep-cakepin. Buktinya foto diarsir dulu sebelum diposting. Badan sok keren, sok gagah, sok tegak. Suka pamer otot surotot, ria. Sok jago, pengen awet muda lu, ya. Kenapa nggak ada uban sampai gundul? Karena dicabutin. Nah,
Jujur. Jujur. Ini hati busuk, ujub, ria, takabur, pendengki. Tulis. Baca sendiri. Oh, itu sudah langkah hebat. Itu Allah lihat tuh. Orang yang berani nulis. Bisa banjir air mata, hadirin. Bandingkan dengan penilaian orang. Saudara yang bangga jadi sarjana, ambil potret sarjana waktu di wisuda, simpan di sini. Simpan, ambil potret adik waktu wisuda TK, simpan. Sama seragamnya ya. Apa yang membedakan? Yang TK nggak punya dosa. Kamu selama kuliah ngaco, tukang nyontek, bobogohan kamu, naksir dosen. Wah. Hadirin, serius. Keluarin potret waktu SMA, kamu pakai bocap 2 cula. Udah dicatat. Wah, hadirin. Lihat album, tapi lihat dosa yang kita lakukan, bisa remuk hati ini. Masya Allah. Itu salah satu manfaat foto adalah untuk itu. Tapi kuncinya jujur yang Allah tahu tentang kita. Orang mungkin muji potret kita, tapi di sisi Allah boleh jadi itu dosa kita. Yang kedua, teknik kedua adalah minta hidayah ke Allah dari sini, ya. Minta ditunjuki, ya Allah, bukakan hati saya supaya berani melihat diri saya sendiri. Sebab pujian orang tuh membutakan hati, hadirin. Kita kentut, ketemu dengan yang pilek, pengen ditraktir. Gimana kentut saya? Harum, Om. Udah pilek, dia nggak mencium, ngarang. Karena pengen ditraktir. 5 orang ngomong harum semua. Karena 5-5-nya pengen ditraktir. Kita udah ngerasa tuh kentut kita harum. Ketika ada yang jujur, alas ya, mana-mana bau bangkai kieu, marah. Karena perasaan dia harum. Bahayanya pujian membuat kita tidak pernah jujur melihat diri. Karena enak dipuji itu. Enak, nafsu tuh suka. Koreksi enggak cocok dengan nafsu, enggak suka. Maka yang kedua, datangi ulama, guru, orang soleh yang bisa jujur mengatakan tentang diri kita. Yang beliau hatinya peka dan sayang. Jadi kalau kita datang udah kebaca, dari cara duduk saja udah kebaca nih. Gimana Kiai? Apa kabar? Dari ini aja udah ketahuan. Gimana Kiai? Itu sudah kebaca tuh. Saya ini orang sopan Kiai. Mau ngomong apapun udah kebaca. Karena semua ini mengekspresikan hati. Nada juga hati. Gerakan itu menunjukkan hati. Tapi orang yang soleh asli, lihat orang berbuat salah, itu amanah. Masih ingat kisah tadi siang? Ada seorang murid disuruh berguru. Tapi itu ada 2 kelas, Yai. Kelas yang mana yang saya ikutin? Dua-duanya Ustadz sedang ngajar. Oh, kamu berdiri saja di depan pintu sampai disapa oleh Ustadznya. Lalu apa yang harus saya katakan, Yai? Bilang saja, saya benci engkau Ustadz. Di kelas yang satu mau belajar. Kenapa kamu berdiri aja? Saya benci sama Ustadz. Kurang ajar. Baru juga datang ngomong benci, kualat. Berani benci sama guru, kualat. Pergi, udah ya, udah. Kelas yang satu, sama. Kenapa berhenti aja di pintu? Saya benci sama Ustadz. Astagfirullah. Sini apa perkataan dan perbuatan saya yang salah, sehingga engkau teraniaya oleh saya?
tolong kasih tahu. Nah, engkau sudah tahu berguru kemana, ya? Jelas nggak, hadirin? Emang ini agak tinggi ilmunya, hadirin. Ada yang telat tidak apa-apa. Bergurulah kepada guru yang tidak merasa lebih dari muridnya dan sayang ke muridnya. Saya bersyukur ada guru. Sesungguhnya guru saya 2 guru agama, 1 guru kehidupan. Aduh, secara syariat saya tidak bisa membayangkan akan ada perubahan tanpa dibimbing oleh guru dengan sabar. Seorang tipe yang sedang bicara ini tidak mau kalah, selalu ingin benar sendiri, pandai bersilat lidah, cari alasan, argumen, mengatur kata, bisa dibulak-balik tuh. Tapi guru ini luar biasa sabarnya dan tulusnya. 9 tahun hadirin berguru. Dan tanpa pamrih sama sekali. Diberi pulsa 50.000 saja, menolak lah. Padahal perjuangannya luar biasa. Semoga kalau saya bisa beramal soleh mengalir pahalanya kepada beliau. Mintalah kepada Allah guru yang bisa langsung atau tidak langsung membuat kita tahu keburukan kita, yang membuat kita sadar kemusyrikan kita, kemunafikan, kebusukan hati kita. Mungkin ada yang bisa langsung, tapi mungkin hanya dengan mendengar, membaca, dan jadi jalan dari Allah. 3. Yang ketiga adalah manfaatkan cermin. Siapakah cermin? Orang-orang yang paling dekat dengan kita. Orang-orang yang paling dekat dengan kita lebih banyak tahu tentang kita daripada yang lain. Betul? Istri, suami, anak, khadimat yang bantu-bantu, kalau punya supir, karyawan yang paling dekat itu melihat dan merasakan tentang kita lebih banyak dibanding orang lain. Penghargaan dari yang jauh itu beda nilainya dengan penghargaan dari yang dekat. Kalau tulus, saudara fulan terpilih sebagai suami teladan tingkat provinsi. Anak kaget, hah? Si bapak teladan? Pasti panitia nggak ngerti apa-apa nih. Tahu apa panitia kan? Ayah teladan tingkat nasional. Kata anak-anak, ampun. Nggak ngerti apa-apa panitia. Apa tingkat nasional, tahu apa tentang kita kan? Panitia hanya dengar kata orang, hanya ketemu sekali waktu wawancara. Itu hati anak tuh. Hati anak lebih peka karena dia lebih sedikit dosanya. Kalau anak sudah merasa ini ayah benar-benar, maka enggak perlu penghargaan tingkat manapun. Itu udah benar-benar bagus. Makanya kalau mau kita jujur melihat diri kita, tanya ke orang yang terdekat. Itu aset yang paling mahal. Orang terdekat itu harus dibuka
kesempatan untuk bisa mengatakan diri kita apa adanya, seperti cermin. Coba cermin, dia berkata apa adanya, cermin yang benar ya. Kan ada yang jadi gepeng, penjol, itu ngaco cermin, jangan dipakai. Jadi kalau istri mengatakan, Pak, Bapak bau kelek, itu lebih baik daripada harum semerbak. Bapak mau di sini ada korong nongtot begini, terus kata istri, hidungmu penuh pesona. Jadi kita ke kantor ya, anak korong. Menikahnya apa? Amit-amit. Eta irung geuleuh, apa geuleuh? Itu lebih baik daripada kakanda korong, beda urusan. Ini serius. Jauh lebih baik begitu. Memang enaknya sih pakai sopan santun, punten sayang korong. Enggak. Bu, ibu teh ke pengajian kayak makan obat sehari 3 kali, tapi bapak lihat efeknya kurang. Tetap saja emosional, pamer, cinta dunia yang bapak lihat, sibuk pengen kelihatan gaya. Punten ya, asa kurang efek pengajian. Bukan tidak boleh ngaji, tapi lebih bagus kalau ada bukti. Punten ya Bu, itu lebih bernilai daripada bidadariku. Kamana wae maneh. Berbahagialah bagi suami yang punya istri rewel. Pak, tahajud itu lebih bagus daripada kasihan suami saya tidur hanya dari jam 9. Mungkin dia memerlukan 8 jam istirahat. Goyang-goyang, Pak, bangun. Ka masjid, Pak, ka masjid. Ibu mah nggak mau sholat dengan ikhwan solehah. Bapak sholat jamaah pakai mukena, Pak. Lalaki di masjid sana jongklokan, hadirin. Pak, nah ngaji teh jelek banget. Minta surat yang panjang, kalakah kulhu yang dipanjangin, tetap ya segitu-gitu. Ngaji apa? Ngaji. Jangan ngudud suami jelek, eta teh ngadidik apa ka anak ulah apa atau ngudud. Nih bekal sedekah ke masjid 20.000. Nggak apa-apa ibu mah teu jajannya. Iya. Begitu. Di rumah bangun tidur, tempat tidur berantakan, Pak, aut-autan, bereskan, Pak, BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Buang sampah, ambil, Pak, ambil, Pak. Jangan memberi contoh buruk. Habis minum, mangga cuci sendiri, Pak. Rasul ge sakitu solehnya kerja sendiri. Bapak naon? Oh, itu nggak boleh ngomong gitu. Makan, huai, Pak, tong huai, tidak sopan. Sekecil apapun kesalahan diingatkan, barokah. Tidak penting omongan yang pedas-pedas, yang penting kita tahu kesalahan, kita bisa robah. Itu. Dan yang terpenting bagi kita mah dari waktu ke waktu jadi lebih baik. Walaupun ngomongnya enggak enak, enggak apa-apa. Keripik juga yang pedas ditelen. Nah, kita harus latihan. Jadi menurut hemat saya, istri solehah teh bukannya cicing, mohon. Atuh horor hadirin.
Geleyeng, oh tidak. Serem ah. Tapi niatnya baik, caranya baik, karena tidak mau suaminya jadi ahli neraka, karena tidak mau suaminya akhlaknya buruk, jadi rewel. Dan rewelnya juga bukan nafsu tapi fakta. Beda lagi dengan yang nafsu ngarang. Kalau nafsu beda ya, kalau nafsu itu untuk kepuasan diri dan cenderung zolim. Kalau tegas, santun itu untuk kebaikan. Beda, kata-katanya beda. Kalau orang tegas itu pasti berbasis fakta dan aturan. Kalau orang nafsu ngelantur. Bapak teh naon jadi lalaki teh jelas pisan. Nah ini marah nih ya. Jelas lalaki masa nggak jelas ada. Ngawut rumah tangganya. Bapak teh benar-benar kehidupan yang kacau balau, tidak terstruktur dalam fenomena. Wah ini nggak jelas pisan. Iya mau engkau gaya, jabah salah, udahlah. Jangan, harus puguh, jelas, detail yang tidak ada ngarang ya. Suami yang baik juga rewel. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Gini ya, rewel nafsu dengan rewel untuk kebaikan tuh beda rasanya. Si nafsu kita nggak suka direwelin ya, dan cenderung ingin bela diri dan cenderung ingin ngebales. Nah itu orang yang nggak jelas tujuan hidup. Kalau tujuan hidupnya jelas, saya itu dari hari ke hari harus lebih baik lewat siapa saja, maka kalau ada yang ngasih tahu, maka ini dari Allah lewat dia. Jawabannya mah nggak usah bela diri, jawabannya adalah perbaiki diri. Ayo para suami, jangan sibuk bela diri. Kalau emang salah, akui saja salah, dan sebaik-baik jawaban adalah memperbaiki diri. Lebih baik dimarah oleh pendamping hidup kita jadi benar, daripada dipuji kita jadi ngaco. Jelas? Kita tidak memerlukan pujian yang membuat kita ngaco. Kita memerlukan apapun yang membuat kita jadi benar. Ini tidak perlu ditiru. Misal ya, sedang duduk di bawah ada ular, kan yang paling bagus punten eta ular bahaya, enggal angkat punten pisan. Oh itu enak pisan. Kak, jangan ditiru memberitahu ini kurang baik. Di mana mata? Eta ular siapa ngomong wae ular. Kebetulan di sini ada pemukul kasti. Mana yang kita pukul? Kenapa ketawa hadirin? Yang ngomong gak enak atau ular? Jawab ularnya dulu, baru berterima kasih. Kita teh di sini nih titik lemah kita. Eta teh sombong hadirin. Batorul haq, mendustakan kebenaran. Udahlah ngaku lah. Wah, saya kalau ngaku dikekesek, gak apa-apa. Dikekesek oleh orang, tapi Allah suka ke kita, aman. Yang ngekesek itu, tahu ngekesek? Apa bahasa Indonesianya? Menggilas. Wah. Apa? Keunggulan bahasa Sunda tuh dramatis ya. Kedewok. Ngekesek itu sejenis, bukan meremas-remas, bukan. Wah. Jadi sudahlah kita jangan. Ngekesek itu memojokkan.
Gak apa-apa kita dimarah oleh istri, oleh suami, asal kita benar. Karena kalau kita benar, hati tenang. Kalau kita sibuk berargumen, bisa kita berargumen, tapi Allah tahu kita lagi nggak benar, hati nggak tenang. Dan ingat, argumen kita, ingat ini ya, argumen kita, alasan kita itu nggak bisa ngerubah hati orang. Yang merubah hati orang adalah Allah. Dan Allah sukanya bukan kepada yang banyak alasan, tapi banyak tobat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, ini gampang teori hadirin. Prakteknya harus benar-benar perjuangan. Karena kita suka lebih takut dimarah orang daripada takut dimarah Allah. Nomor berapa sekarang? Gimana kalau yang mengoreksinya bukan anak kandung? Enggak apa-apa. Anak kandung, bukan anak kandung, sama-sama anak ciptaan Allah. Itu anak enggak pernah pesen lahir dari orang tua siapa. Betul? Kalau saudara ditakdirkan ikhwan nikah sama janda sudah punya anak, atau dudanya sudah punya anak, itu anak. Walaupun bukan darah daging, itu anak titipan Allah, berhak disayangi. Karena semua kebaikan kita balik ke kita sendiri. Jangan suka nggak ngaku sama anak. Jelas? Nah, saudara belum punya anak ya. Mau berkelit bagaimanapun, Allah tahu setiap rahasia. Kalau kita salah, ngaku. Walau berat ya, takut malu, takut dihina oleh orang. Pasti beratnya jujur itu karena takut oleh orang. Takut dipojokkan, takut karir hancur, takut kita dihina, takut bangkrut. Pasti urusannya dengan orang itu, tidak mau jujur tuh. Kalau jujur, itu takutnya ke Allah tuh. Gimana kalau kita udah jujur, malah usaha kita jadi bangkrut, kita dipecat, gak apa-apa. Allah bakal ganti dengan sesuatu yang lebih barokah. Saya jujur di kantor A, dipecat, bagus. Berarti saudara akan dapat jabatan direktur utama, merangkap karyawan inti. Ya, artinya kerja sendirian hadirin. Tenang, tenang, tenang. Dipecat itu tidak ada apa-apanya. Dipecat dari Allah itu yang gak ada apa-apanya. Benar? Papi, istri saya mah galak, kalau saya jujur bisa dikerekem. Tenang, istri sepenuhnya dalam genggaman Allah. Apapun yang diinginkan dan direncanakannya enggak bisa keluar dari kekuasaan Allah. Sekarang marah, itu tebusan dari dosa. Besok lusa dibalikan hatinya bisa. Gampang. Sama suami juga. Mau apapun rencananya, tetap dalam kekuasaan Allah. Walaupun suami mengancam apapun, kalau Allah nggak izinkan, tidak akan kejadian. Jujur. Habis waktunya nih? Belum? Jawab hadirin, kalau jangan suka nggak jelas ya. Lihat kiri kanan, yang ditanya juga sama-sama nggak tahu. Seperti yang suka disuruh ngacung. Siapa yang mau bertanya, acungkan tangan. Lihat kiri kanan. Atau kan saudara bawa tangan sendiri. Itu teh kurang jelas ya. 4. Yang keempat, manfaatkan orang yang tidak suka ke kita. Karena petunjuk dari Allah banyak tuh lewat orang yang sebel ke kita. Kita nggak punya waktu untuk mencari kesalahan sendiri.
Orang yang sebel ke kita seluruh waktunya mencari-cari kesalahan kita. Aduh, ini legit hadirin. Aset. Makanya kalau ada orang yang sebel tuh benar-benar siapkan bingkisan, hadiah. Karena dia seluruh waktunya mikirin kita. Kita udah tidur, dia masih melek. Hanya kita yang ada dalam pikirannya. Hanya kita. Kesetiaan apalagi yang kau ragukan darinya? Pengorbanan apalagi yang kau ragukan darinya? Kirim bolu hadirin. Jangan dikasih sianida ya. Gak apa-apa. Apa sih bahayanya disebelin orang? Hah? Apa bahayanya dihina, dikritik, dijatuhkan nama kita oleh orang? Apa sih bahayanya? Tidak ada. Nih, mau tahu rahasianya supaya kita kuat ngedepin penghinaan? Mau tahu? Mau tahu? Harus jelas. Siapa yang menciptakan kita? Jawab, siapa yang menciptakan kita? Yang menghidupkan kita, yang menjamin rizki kita, yang menutupi aib dan dosa kita. Siapa yang bisa mengampuni seluruh dosa? Siapa yang kuasa mengangkat derajat? Siapa yang bisa membahagiakan diri kita? Siapa yang bisa memberikan limpahan pahala? Siapa yang bisa mewafatkan husnul khotimah? Yang melapangkan kubur siapa? Yang memberikan sorga siapa? Kalau sebuah karunia hanya milik Allah, hanya dari Allah, ngapain capek-capek mikirin mulut orang? Enggak ngepek, men. Makhluk kan la haula wala quwata illa billah. Ada takdir-takdirnya. Kadang dibuka aib kita dikit, orang jadi tahu kekurangan kita. Kalau salah ngaku, ya benar. Ini dari istri saya terdahulu. Ini adalah anak saya. Saya lalai, saya salah, kurang perhatian. Saya akui ini kesalahan saya. Bukan saya yang ini cerita aja ya. Ini kalau ada kejadian yang sama, saudara mengalami ini, ngaku. Wah, kalau gitu saudara tidak tanggung jawab. Itu adalah kesalahan saya. Semoga saya punya waktu untuk bertobat dan memperbaikinya. Jangan ditiru. Ini adalah bagian yang tidak baik dari yang saya jalani. Gimana perasaan saudara? Enak, sebel, atau simpati? Simpati. Ada dua hadirin, ada salah, ada munafik. Tiap orang bikin salah, pasti. Tapi kalau dia bisa jujur, mengakui, bertanggung jawab, itu aneh tapi nyata. Orang dirubah dari benci jadi simpati. Tapi kalau kita berkelit, tidak jujur, makin bikin argumen, makin bikin alasan, diada-adakan, pakai bohong, Allah tidak bisa dibohongin. Allah punya cara untuk ngebuka kekurangan dan kesalahan kita tanpa bisa dicegah siapapun. Makin kita berkelit, makin dibuka, makin hangus. Ngaku. Jelas Pak? Bapak kalau kebongkar, ngaku. Gimana kalau nggak kebongkar? Ngaku juga. Kenapa ragu-ragu hadirin? Dulu saya ngaku, heboh ya. Rugi enggak? Dihina habis-habisan, dipermalukan, diboikot, dikucilkan. Kata Darul Tauhid makin maju, benar? Insya Allah mudah-mudahan saya juga ada perubahan sedikit-sedikit.
Rasanya lihat anak-anak jauh dibanding zaman dulu. Dulu saudara datang ke sini, kebanyakan antri mau dipotret. Sekarang jarang yang mau dipotret. Paling diam-diam, ya. Karena lebih penting ilmu daripada motret. Kata yang mau dipoto, oh kalau kayak dipotret jadi terjadi. Ya sudah, diwakili saja oleh sebelahnya, ya. Jangan emosi. Kalau kita dibuka kekurangan kita, ngaku saja, biar cepat selesai. Jangan berkelit. Kita bisa lihat apa yang sedang terjadi di Indonesia ini, ya. Makin berkelit, makin dibuka. Makin emosi, makin terpuruk. Makin banyak diketahui. Ngaku. Bagi kita masalah, ngaku. Seperti ada sahabat Nabi waktu perang, apa tuh? Yang tidak ikut perang Tabuk, ya. Yang ada satu orang ngaku saja lalai. Akhirnya dibiarkan, tidak disapa. Tapi itu lebih baik daripada tidak ngaku dan awet dalam kedustaan. Nggak akan disia-siakan. Allah tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Terakhir, ada yang mau dibaca, Ustaz? Ada. Dari Abu Sa'id berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang dari kalian menghinakan dirinya sendiri. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang dari kami menghinakan dirinya sendiri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia melihat suatu perkara penyelewengan terhadap Allah yang seharusnya ia menegurnya, mencegah dengan ucapannya, namun ia tidak menegurnya. Maka Allah pada hari kiamat akan bertanya kepadanya, apa yang menghalangimu hingga tidak menegur perkara ini dan itu, yakni kemungkaran? Maka ia menjawab, saya tidak menegurnya karena takut kepada manusia yang mungkin akan menyusahkan aku. Maka Allah berfirman, akulah seharusnya yang lebih berhak untuk ditakuti. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Hadirin, yang kita bicarakan ini adalah yang ideal. Saya bicara ini bukan karena sudah melakukannya dengan baik. Saya bicara ini karena saya merasa inilah kekurangan yang harus saya perbaiki. Maka disampaikan bersama-sama supaya kita bisa memperbaiki diri sama-sama. Karena ceramah kadang-kadang suka mengesankan dirinya sudah, dan kadang-kadang menceritakan kekurangan diri supaya kelihatan tawadu, itu juga ngaco. Tapi disampaikan ini supaya kita bisa termotivasi sama-sama memperbaiki diri. Dan yang terakhir, cara memperbaiki diri adalah banyak menafakuri apa yang terjadi. Indonesia sekarang banyak pelajaran. Dari padepokan titik-titik, tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Maksiat demi maksiat seakan aman dari penglihatan Allah, tapi Allah menyaksikannya. Pada waktunya Allah membuka, dibukalah. Akhirnya terbongkar. Juga ada tokoh terkenal di Indonesia
yang dikagumi kata-katanya. Sekarang Allah mengujinya. Apakah kata-kata sesuai dengan hati dan sikap? Karena yang dinilai Allah kan bukan kata-kata. Allah itu yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat hati dan amal, bukan kata-kata. Ini kata-kata yang disampaikan mudah-mudahan termasuk bagus. Tapi apakah hatinya bagus? Allah tahu. Apakah yang disampaikan ini jadi amal dirinya? Allah juga tahu. Berbicara itu lebih mudah daripada mengelola hati, daripada jadi amal. Bicara bagus itu mudah. Yang tidak mudah berhati bagus dan beramal bagus. Dan yang dinilai oleh Allah adalah hatinya. Berapa banyak yang perkataannya bagus, tapi Allah tidak suka, tidak diterima, karena hatinya belum bagus. Berapa banyak yang seperti berjuang, sampai mati terbunuh di medan perang, tetap saja tidak diterima. Bukan kurang perjuangannya, yang kurang cuma satu, hatinya lebih sibuk dengan penilaian makhluk daripada penilaian Allah. Hati-hati bagi yang diuji jadi motivator. Jangan sampai hanya bagus omongan. Allah tahu. Dan mudah bagi Allah, mudah sekali bagi Allah membuka siapa diri kita. Yang ketiga, kejadian ketua DPD yang derajatnya sudah sama secara duniawi dengan ketua MPR, DPR, ketua atau dengan presiden, tapi ditangkap karena menerima uang 100 juta rupiah. Kecil dibanding dengan jabatannya secara duniawi, benar? Gajinya saja besar. Kenapa? Tafakur. Oh, inilah yang disebut kemaruk. Orang banyak terjungkal itu karena ketamakan. Dan keselamatan itu ada pada qanaah. Puas dengan apa yang Allah beri. Karena pasti melimpah. Orang menderita karena jiwa tamak. Dikasih emas satu bukit, pasti nyari bukit emas lainnya. Padahal emas yang ada saja tidak ternikmati. Tapi orang yang qanaah benar-benar bersyukur dengan apa yang ada. Dan syukur itulah yang membuka tambahan nikmat. Itu ada orang gak pernah sholat, ahli maksiat, tukang zina, tapi rezekinya banyak. Benar, dunia dibuka oleh Allah. Tapi yang tidak dibuka barokahnya. Bagi kita tidak perlu banyak uang, yang penting berkah. Kalau berkah itu akan cukup. Bukan jumlah, melainkan berkah. Allah tahu keperluan kita, nggak usah rewel. Allah tahu keperluan anak-anak kita. Allah tahu keperluan keluarga kita yang sekarang, yang akan datang. Allah tahu semua. Dan cuman Allah yang kuasa mencukupi kita. Kalau barokah dicukupi. Kita di perut ibu nggak mikir apa-apa, cukup rezekinya. Jadi bayi nggak ngerti apa-apa, cukup rezekinya. Sampai detik ini cukup tidak? Makan cukup, minum cukup, udara cukup, pakaian cukup. Kurang apa? Kurang ajar kita ini. Jadi batuk. Alhamdulillah, emosi hadir. Siapa yang nyebut kurang minum hadirin? Tahu aja, minum Pak. Alhamdulillah. Ini kepake, bukannya susah. Ada yang bukakan, semuanya otomatis. Jangan ngobrolin peristiwa, hanya peristiwanya, tapi ambil hikmah, pelajaran.
Oh, kedudukan kurang apa tingginya, kekayaan kurang apa banyaknya, penghancurnya adalah tamak siapapun. Mari kita biasakan hidup qanaah, hadirin, puas dengan apa yang ada. Gak usah ingin harta orang lain, gak usah ngebanding-banding dengan harta orang. Jangankan sekampung, adik kakak saja beda rezekinya. Adik kakak gak usah ngebanding-banding, yang penting barokah. Tidak usah punya mobil, yang penting nyampe. Benar? Sekarang punya mobil, mogok terus, gak nyampe-nyampe. Tidak usah ngebanding-banding. Tiap orang punya kapling takdir berbeda, yang penting barokah. Dan barokah itu tidak harus gaji besar. Gaji besar tidak barokah, tersiksa. Lihat burung terbang, pulangnya kenyang, bawa makanan buat anak. Apa sebabnya? Burung gak korupsi, ya. Burung tidak licik, dan burung selalu bertasbih kepada Allah. Bandingkan dengan pekerjaan kita. Kita kebanyakan mikir daripada zikir. Padahal yang ngebagikan rezeki adalah Allah. Pikiran kita kalau nggak dibimbing oleh Allah nggak ada apa-apanya. Harusnya bekerja tuh berzikir, dagang tuh sambil berzikir, jangan telat sholat, karena sholat itu bagian daripada ikhtiar kita. Kerja itu ibadah, dan pilarnya ibadah adalah sholat. Makanya kalau sudah waktunya sholat, Rasulullah tuh seperti yang tidak kenal kepada siapapun, dan yang lain pun tidak kenal kepada Rasul. Saking Rasul mengutamakan sholat. Supaya barokah, tenang ya. Jangan membanding-banding, dan Allah udah tahu keperluan kita. Dan Allah yang bisa mencukupi, hanya Allah. Selain Allah, cuman makhluk yang digerakkan saja. Tenang, hadirin. Mudah-mudahan kejadian apapun yang ada di sekeliling kita bisa membuat kita evaluasi diri dan gigih memperbaiki diri. Dan kita lakukan perbaikan ini bukan supaya diakui oleh orang lain kita jadi baik, bukan juga supaya orang jadi berbuat baik ke kita. Kita menjadi baik karena inilah yang disukai Allah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah amat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan dirinya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebetulnya saya sedang kurang sehat. Tadi diam saja. Tapi aneh, sesudah di mimbar ini jadi segar, sehat. Mudah-mudahan sesudah ini tetap. Yang sudah-sudah sih, sesudah ini ngelempreh lagi. Barokah. Terima kasih dari saudara kita di Palestina, jalur Gaza, Bang Onim, Ustadz Onim memberikan kabar bahwa DPU Darut Tauhid menjadi NGO yang menyumbang kurban unta terbanyak. Kita 50 unta kemarin, alhamdulillah. Itu dari syariatnya jamaah. 50 unta. Lalu di Suriah juga kita melampaui sumbangan dari Inggris, Perancis, Itali dalam berkurban. Ini syariatnya dari jamaah semua. Alhamdulillah. Kita dengar juga ada musibah yang menimpa di Garut. Pasti izin Allah, pasti ada hikmahnya. Kita akan ikut ya membantu lewat dompet peduli umat. Kita sedang membangun 5 masjid bersama-sama disempurnakan. Saudara boleh berwakaf. Dan masjid yang dibangun ini akan kita upayakan seproporsional mungkin bagusnya. Kuat, fungsional, sehingga bagi yang berwakaf benar-benar mengalir pahalanya. Akan disediakan fasilitas ahlu sufah, yaitu orang yang tinggal di masjid, para penghafal Quran, sebagaimana masjid di zaman Rasul
Jadi setiap, bukan hanya waktu sholat saja, tapi sepanjang waktu pahalanya mengalir. Anjuran saudara daftarkan diri saudara untuk berwakaf bulanan ya. Gak usah risaukan jumlah, yang penting maksimal ya. Tiap orang beda-beda rezekinya. Maksimal tiap bulan selama 12 bulan. Mengapa? Karena nanti akan terdata. Satu bulan misalkan masuk 2 miliar dari beragam berbagai. Dari sana nanti kita ajukan ke kontraktor, akan masuk dana sekian insya Allah. Bangunkan dulu, kami cicil. Wakafnya belum selesai, bangunannya sudah jadi, pahalanya sudah mengalir, malah nambah nanti rezekinya ya. Siap ini? Ikut ya. Nomor teleponnya adalah, ada nomor teleponnya. Semuanya sedang lupa. Ustaz, ada nomor teleponnya? Semuanya lagi mikir. 085 200 123 123. Benar itu bukan? Santri ada yang ingat itu? 085 200. Saya tidak boleh salah nih, kasihan yang nomornya ini nanti menderita. Benar dek? 085 200 123 123. Kirim SMS ke sana, saya berniat wakaf, nanti dibalas. Nanti diberitahu rekeningnya berapa ya. Ikutan, jangan risaukan berapapun jumlah. Jadi sekali saudara nyumbang 10.000, maka 5 masjid dibangun insya Allah. Terakhir, bagi yang mau gabung haji di Darut Tauhid itu ada 3. 1, MK Travel untuk Haji Plus. Ini waiting listnya sampai 5 tahun. Jadi kalau mungkin 5 tahun ya. Pendaftar sudah cukup banyak. Harganya di atas, sekarang saya dengar yang proporsional itu di atas 10.000. 10.000 ke 130 jutaan ya. Saudara jangan memaksakan diri kalau nggak punya ya. Cukup berdoa saja. Ada juga KBIH Bandung. KBIH Bandung ini pesantren dan se-Jawa Barat boleh mutasi ke KBIH Darut Tauhid Bandung. Di Jakarta ada KBIH Darut Tauhid Jakarta. Jadi kalau haji di 3 tempat ini. Wah, apakah haji mengambil kuota orang? Tidak. Karena saya tidak pakai haji kuota orang, tapi kuota pembimbing. Pembimbing orang juga ya. Maksudnya orang yang membimbing. Jadi kalau haji berangkat bersama yang plus, nanti ngajar di sana keliling. Juga kalau hajinya jalan kaki, gabung dari 3 kelompok ini, bergabung dan jalan kaki. Alhamdulillah, walaupun panas kemarin hampir 54 derajat Celcius. Panas hadirin, dari minum 8 botol, itu ketika buang air kecil hanya tinggal 1/4 botol. Artinya saya juga tidak tahu kemana. Bahkan ada jamaah yang tidak kepipis-pipis tuh, habis jalan padahal tidak terlalu jauh, terus minum karena khawatir dehidrasi. Tapi semua sudah diukur oleh Allah. Alhamdulillah. Niat haji ya, karena niat tidak usah bayar. Dan jangan risau dengan jaminan Allah. Allah bisa mendatangkan rezeki lewat pintu mana saja. Sebagian besar jemaah haji tidak bayar sendiri, dibayarkan suaminya, mertua, orang tua, tetangga, semacam-macam. Allah yang membayarnya lewat siapa yang dikehendaki. Terima kasih. Cukup dari kita akan berwakaf dan bermunajat. Fadal sambil berwakaf sambil baca Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah ya Allah. Wahai yang maha menatap, wahai yang menyaksikan apapun yang kami lakukan, wahai yang maha melihat setiap maksiat, setiap aib, setiap dosa yang kami perbuat. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Taubatan nasuha ya Allah. Wa taubatan qoblal maut. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ampuni sebusuk, sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni semua kemusyrikan kami. Engkau tahu hati kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu.
Hati kami lebih sibuk dengan selain Engkau ya Allah daripada sibuk denganmu. Ampuni kami lebih sibuk berharap dari makhlukmu, bukan berharap darimu. Ya Allah, ampuni kami jarang bersyukur. Padahal nikmatmu tiada bertepi setiap saat. Ampuni ya Allah, Engkau saksikan betapa nikmat darimu. Banyak yang kami gunakan untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, mengkhianatimu. Ya Allah, ampuni kami sering tidak ridho kepada ketentuanmu, sering berburuk sangka padamu, sering kecewa kepada takdirmu. Ampuni ya Allah, kami jauh dari kesabaran menghadapi hidup ini. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bukakan hati kami agar bisa yakin padamu. Selama ini kami masih belum begitu yakin ya Allah, padahal Engkau benar-benar memberikan semua ilmu yang manfaat bagi kami. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa amalan salihan makbulan. Ya Allah, berikan kepada kami hati yang yakin padamu, yang yakin dengan semua janjimu yang pasti benar. Bukakan hati kami agar senantiasa bisa bersyukur, sehingga tiada satupun kekecewaan di hati ini padamu. Jadikan hati ini hati yang selalu ridho dengan semua ketentuanmu. Indahkan kami dengan kesabaran ya Allah ketika ujian harus kami hadapi. Ya Allah, tutup semua jalan selain hanya jalanmu. Jangan pernah ada pintu yang kami ketuk selain pintu ridhomu. Putuskan harapan kami dari siapapun selain hanya berharap padamu. Jangan ada cinta yang membara di hati ini ya Allah selain cinta padamu. Jangan ada pernah kerinduan yang menggebu di hati kami selain rindu ingin bisa pulang padamu, rindu ingin bisa bertemu denganmu ya Allah. Ya Allah, berkahilah majelis ini. Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang menggenggam diri-diri kami. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Berikan kesanggupan kami menjauhi maksiat ya Allah. Berikan kesanggupan kami jadi orang jujur. Jauhkan dari kami semua kemusyrikan ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, bersihkan kami dari kemunafikan, bersihkan kami dari kefasikan, kesombongan, kedengkian, ria ya Allah. Karuniakan kepada kami qalbun salim, akhlakul karimah, rezeki yang halal barokah, pendamping hidup yang benar-benar mengantarkan kami dekat denganmu. Karuniakan keluarga sakinah, keturunan soleh soleha, hafiz hafizah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Hadirin bagi yang masih ingin doa-doa, amin ya.
Ya Allah, tolong kami. Ya Hayyu ya Qayyum, berikan pertolongan-Mu ya Rabb bagi yang mengharapkan pertolongan. Berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit ya Allah. Isyafi. Berikan pendamping terbaik bagi yang menantikannya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berikan ya Allah kesabaran bagi yang dihimpit ujian, jalan keluar yang dihimpit masalah. Tolong saudara-saudara kami yang teraniaya ya Allah, di bumi manapun Kau pasti menyaksikan. Ya Allah, jadikan doa ini menjadi jalan pertolongan-Mu. Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni ibu bapak kami, ampuni guru-guru kami ya Allah, ampuni orang-orang yang berbuat baik kepada kami, ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti ya Allah, ampuni saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami. Rabb, berkahi lingkungan ini, ampuni sayangi tetangga-tetangga kami ya Allah, sanak saudara kami kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la haula wa la quwwata illa billah. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segera pulang hadirin bagi yang akan pulang, dan bagi yang itikaf silahkan di sini. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.